Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang lalu telah kita bahas tentang 3 macam hati, yaitu hati yang salim atau hati yang sahih, hati yang sehat. Yang kedua, hati yang sakim, berpenyakit atau sakit. Dan yang ketiga adalah hati yang mati. Lanjutnya kata beliau, fal qalbul awwalu, maka hati yang pertama yaitu hati yang sehat, hayyun, hatinya hidup, mukhbitun, tunduk. Di sini ada footnote nomor 4. Di sini di kitab lain disebutkan mujibun. Mujib itu mudah menerima. Tapi yang ditulis oleh beliau mukhbitun, yang tunduk. Jadi hati yang sehat itu hatinya hidup, hatinya tunduk, layinun, hatinya layin. Layin artinya lunak. Wa'in, mudah atau gampang. Nah, ini hati yang bagus, hati paling bagus. Beliau terangkan sifatnya hidup, tunduk, lembut atau mudah. Wasani yang kedua, ya bisun, hati yang kedua adalah ya bisun. Hatinya kering. Ya bis artinya kering. Mayitun, mati. Kalau tanah itu tanah kering yang tidak ada tumbuhan, kerontang. Jadi ada hati yang model begitu. Bagaimananya telah diterangkan di awal pertemuan pertama dan kedua. Wasalisu, hati yang ketiga, maridun, hati yang sakit. Nah, fa imma ilas salamati adna, hati yang sakit itu adalah hati yang kemungkinannya 2. Kemungkinannya adalah lebih dekat kepada hati yang hidup, hati pertama tadi. Wa imma ilal atobi adna, atau lebih dekat kepada hati yang mati. Atob di sini binasa, celaka. Itu hati yang berpenyakit, bisa jadi lebih dekat pada yang salim, sahih, dan bisa jadi lebih dekat pada yang binasa atau hati yang mati. Qad jama'allahu subhanahu, Allah telah mengumpulkan baina hadhil qulubi salasati. Allah telah mengumpulkan tentang 3 macam hati ini fi qaulihi, dalam firman-Nya, wa ma arsalna, tidaklah kami mengutus min qablika, sebelummu wahai Muhammad, min rasulin, seorang rasul pun, wala nabiyin, dan tidak kami mengutus nabi, illa idza tamanna, kecuali kalau rasul dan nabi itu punya keinginan, tamanna, punya keinginan atau betikan hati,
betikan jiwa, hatinya terbetik atau keinginan tersirat. Setiap nabi dan rasul itu punya keinginan, alqas syaitan, maka syaitan membisikkan fi umniyatihi, dalam betikannya itu. Ketika ada betikan hati, syaitan memasukkan bisikannya. Fayansahullahu, maka Allah hapus. Ini kekhususan ya, kekhususan bagi para nabi dan rasul. Begitu setan membisikkan bisikan-bisikan, oleh Allah dihapus. Fayansahullahu ma yulki syaitan, maka Allah hapus apa yang dibisikkan oleh syaitan. Tsumma yuhkimullahu ayatihi, kemudian Allah kuatkan ayat-ayatnya, diganti oleh Allah bisikan-bisikan syaitan itu dengan ayat-ayat Allah atau wahyu. Wallahu alimun hakimun, Allah itu maha alim dan maha bijaksana. Liyaj'ala, untuk Allah jadikan, mayulki syaitan, apa yang dibisikkan oleh syaitan itu, fitnatan, sebagai fitnah. Apa fitnah? Ujian. Ya, kalau bagi nabi dan rasul tadi aman, karena oleh Allah langsung dihapus, diganti ayat-ayatnya berupa wahyu. Tapi untuk orang selain rasul dan nabi, bisikan-bisikan syaitan itu dijadikan oleh Allah sebagai fitnah. Nah, kata Allah, fitnah lilladzina fi qulubihim maradun. Itu ujian bagi orang yang di hatinya ada penyakit. Wal qasiyati, dan orang yang hatinya keras. Ini yang keras tadi hati yang mati, yang maradun itu hatinya yang sakit. Ini sudah 3 macam hati. Hatinya para nabi dan rasul, qalbun salim, hatinya orang yang sakit, dan hati yang mati. Wa innadz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Adapun orang-orang zalim berada dalam penentangan yang jauh. Waliya'lamal ladzina utul ilma, dan untuk agar diketahui dengan bisikan-bisikan syaitan itu, untuk diketahui bagi orang-orang yang diberi ilmu, orang yang berilmu, annahu al-haqqu min rabbika, bahwa ayat-ayat itu benar dari Rabbnya, fayu'minu nabihi, kemudian mereka beriman dengan ayat-ayat Allah. Fatuhbita lahu qulubuhum, maka tunduk kepada Allah hati-hati mereka. Ini qalbun salim, tunduk kepada Allah hati mereka. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahadin alladzina amanu, Allah itu pasti memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, ila siratin mustaqimin, ke jalan yang lurus. Faja'alallahu subhanahu wa ta'ala al-quluba, Allah menjadikan hati-hati fi hadhil ayati salasatan. Allah jadikan di ayat tadi hati itu menjadi 3. Qalbaini maftunaini, 2 hati yang dalam ujian. 2 ujian. Wa qalban najian, yang ketiga hati yang selamat. Najian, selamat, atau qalbun salim. Fal maftunan, maka 2 hati yang teruji adalah al qalbul ladzi fihi maradun,
yaitu hati yang di dalamnya ada penyakit. Wal qalbul qasi, sedangkan yang kedua adalah qalbun qasi, qalbun yang mati. Wan naji, adapun hati yang selamat, al qalbul mukmin, adalah hatinya orang mukmin. Mudah-mudahan Allah takdirkan hati kita termasuk qalbun najian atau najiun, hati yang najin. Al-mukhbitu ila rabbihi, yang tunduk kepada Rabbnya. Wa huwa al-mutmainnu ilaihi, yaitu hati yang sudah tenang kepada Allah, ridho kepada Allah. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, ridho. Bahkan sampai diajarkan oleh Nabi menjadi doa. Apabila dibaca di pagi hari 3 kali, dibaca di sore hari 3 kali, maka Allah akan karuniakan ketenangan hidupnya. Ketika dibaca di pagi hari, Allah buahkan berupa ketenangan jiwa di siang hari itu sepanjang hari. Dan ketika dibaca di sore hari, Allah buahkan berupa kebahagiaan dan ketenangan di sore hari sampai besok pagi, yaitu dengan membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Dibaca 3 kali. Dan itu isinya, kandungannya sangat tinggi sekali, menunjukkan kita ini tenang bersama Allah. Kita ini mau ditakdirkan jadi apa saja, kita tunduk tenang bersama Allah, enak maupun tidak enak, pahit ataupun manis. Al-khadi'u lahu, hatinya tunduk pada Allah. Al-mustaslimu, hatinya istislam, pasrah. Al-munqadu, hatinya manut. Tidak ada sifat cengkal, bebel, itu tidak ada. Nah, wa dzalika annal qalba wa ghairahu, hal itu karena hati dan selainnya minal a'dha, karena hati dan anggota badan. Hati itu sebagai rajanya, anggota badan sebagai pasukannya. Yuradu minhu, dimaukan oleh Allah, yang Allah inginkan hati setiap hambanya itu an yakuna sahihan. Yang dimaukan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah itu hati manusia itu sahih, sehat, saliman, salim, selamat, la afata lahu, tidak berpenyakit. Nah, itu keinginan Allah, walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Liyatiya minhu ma huyyi'a lahu wa khuliqa li ajlihi. Karena kalau hatinya selamat dan hatinya sehat, hatinya akan mudah menerima apa-apa yang Allah maksudkan dia dicipta. Allah maksudkan manusia ini dicipta untuk tunduk, taat, ibadah kepada Allah. Nah, itu hanya bisa berbuat, bisa seperti itu kalau hatinya sehat. Tadi dikatakan tunduk, tenang, ridho, pasrah. Itu kalau orangnya hatinya salim. Dan seluruh anggota badan nanti ikut. Ini yang dimaukan oleh Allah. Wa khurujuhu anil istiqamah, adapun kalau orang itu keluar dari maksud diciptakannya, keluar dari istiqamah, sebabnya imma bi yubsihi
wa qasawatihi itu bisa jadi karena hatinya kering. Wa qasawatihi dan hatinya keras. Dan banyak ayat mengatakan Allah itu kata Allah wailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celaka orang yang hatinya keras dari peringatan Allah yaitu Al-Qur'an. Wa adamu ta'ti lima yuradu bihi. Kalau orang itu hatinya keras, kering, itu susah menerima apa yang dimaukan oleh Allah. Untuk tenang itu tidak bisa, tunduk itu tidak bisa, pasrah itu tidak bisa. Maunya melawan terus, durhaka terus. Nah, kaliyadis sila seperti kalau tangan itu cacat, wal lisanul akhras, lisannya itu bisu, wal anfu ahsyam, hidungnya mampet. Nah, wal ainu allati la tubsiru syai'an, matanya buta. Nah, ada yang matanya buta sebelah. Imma bimaratin wa afatin, bisa jadi matanya karena berpenyakit, atau tangannya berpenyakit, atau telinganya juga berpenyakit. Maka anggota badan yang seperti itu tamna'uhu min kamali hadhil a'mal. Kalau tangannya cacat ya susah untuk bisa melaksanakan ajaran Allah yang sempurna. Tangannya satu misalnya mau ruku padahal anggota wudu itu 7 ya kurang sempurna. Nah, tapi kalau udzur tidak apa-apa. Wa wuqu'iha 'ala sadad, dan susah untuk seperti yang benar, seperti yang dituntunkan. Maka falidzalika in qasamatil qulubu ila hadhil aqsami salasati. Dari itu maka hati itu dibagi menjadi 3. Fal qalbus sahihus salim, yang pertama adalah hati yang sahih dan salim, sehat dan selamat. Laisa bainahu wa baina qabulil haqqi wa mahabbatihi wa isarihi siwa idrakuhu. Hati yang sehat, hati yang salim, tidak ada antara dia dengan kebenaran dan mencintai kebenaran dan mengutamakan kebenaran, kecuali itu yang diprioritaskan. Karena hatinya hidup inginnya untuk selalu menambah kebenaran. Dan ini tanda orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah menghendaki hamba itu untuk diberi hidayah, Allah lapangkan dadanya, cinta dadanya, hatinya cinta untuk menerima al-Islam. Dan dia lebih mengutamakan, sibuk dengan urusan kebenaran. Fahuwa sahihul idrak lil haqqi, dan dia ingin memperoleh pemahaman yang benar. Karena pemahaman itu banyak, walaupun ayatnya satu, Islam itu satu, Al-Quran dan As-Sunnah, sumbernya kan cuma Al-Quran dan Sunnah. Kok bisa Islam sampai menjadi 73 pecahan? Karena keluar dari pemahaman yang benar, keluar dari standarnya, keluar dari tolak ukurnya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, 2 kenikmatan yang paling besar bagi hamba, yang pertama adalah sahihul idrak, benarnya pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah.
Karena kalau tidak benar pasti masuk ke 72 golongan yang kata Rasul sintani wa sab'una finnar. Kalau sampai pemahamannya tidak benar di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, dipastikan masuk ke 72 golongan yang kata Rasul finnar. Nah, makanya kata beliau, dua kenikmatan terbesar. Yang pertama sahihul idrok, pemahaman yang benar. Yaitu pemahaman yang benar itu adalah pemahaman yang datang dari Rasul dan sahabat, yang disebut dengan salaf atau disebut dengan salafus salih. Itulah standar pemahaman Islam, keluar dari apa yang difahami, apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan sahabat, keluar dari pemahaman yang benar. Yang kedua kata Imamul Qayyim, sahihul qasdi, benarnya tujuan. Karena bisa jadi orang itu pemahamannya benar tapi tujuannya jelek, kena syahwat, kena penyakit syahwat, penyakit hati yang pertama syahwat. Nah, misalnya ingin ngerti al-haq karena ada tendensi duniawi, maka dia akan menggunakan ilmu yang benar tadi untuk mencari dunia, yang disebut dengan ulama asu, ulama jelek. Tamul inqiyadi wal qabuli lahu, sempurna pelaksanaan dan penerimaannya kepada kebenaran. Sempurna penerimaan dan pelaksanaan dari kebenaran. Ini qalbun sahih, qalbun salim. Yang kedua wal qalbul mayyitu al qasi. Yang kedua adalah hati yang mayit dan keras atau kering, yabis tadi. La yakbaluhu wa la yanqadu lahu, tidak menerima kebenaran, susah menerima kebenaran. Juga dalam ayat tadi diterangkan, wa man yuridillahu yudillahu, kalau Allah menghendaki orang itu sesat, yaj'al sadrahu dayyqan, Allah jadikan dadanya itu doyik, sempit, berat menerima kebenaran. Nah, wal qalbul maridu, yang ketiga qalbun marid, hati yang sakit. In ghalaba alaihi maraduhu, kemungkinannya kalau hati yang sakit ini dua. Kalau yang dominan itu penyakitnya, syahwatnya tinggi, subuhatnya tinggi. Nah, atau enggak punya subuhat tapi punya syahwat, itu tadi punya ilmu tapi syahwatnya tinggi. Atau ada yang ketiga, enggak punya ilmu tapi subuhat tok isinya cuma subuhat. In ghalaba alaihi maraduhu iltahaqa bil mayyitil qasi. Kalau penyakitnya yang dominan tinggi syahwat dan subuhatnya, maka dia tergolong kepada hati yang mayit dan hati yang keras. Wa in ghalabat alaihi sihatuhu, tapi kalau sakitnya enggak parah, ya kadang masih hadir taklim, kadang-kadang. Nah ini yang kadang-kadang itu kemana, sibuk, nah, sampai akhiratnya terbengkalai. Nah, golek waktu sempat, cari waktu susah karena sibuk sama kerjaan. Itu syahwat namanya. Harus ngaji ilmu-ilmu gini, ilmu-ilmunya, kitab-kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, kalau penyakitnya enggak parah,
masih kadang muncul kedip-kedip ya. Iltahaqa bis salim, maka ini digolongkan kepada salim. Nah, jadi jangan dibilang oh iku wis mati itu. Jangan dibilang mati kalau masih muncul-muncul ya. Walaupun kadang-kadang itu loro. Nah, sakit. Fama yalkihi asyaitanu fil asma minal alfadhi, maka apa-apa yang dibisikkan oleh syaitan di telinga minal alfad berupa lafaz-lafaz, wa fil qulubi dan dibisikkan dalam hati, minas subahi berupa kerancuan, wasukuk dan keraguan-raguan, fitnatun itu menjadi fitnah, lihadainil qalbaini bagi dua hati tadi, hati yang mati dan hati yang sakit, maka akan berhadapan dengan apa tadi, lafaz-lafaz yang dibisikkan oleh syaitan. Wa quwwatun lil qalbil hayyi as-salim, tapi bisikan-bisikan syaitan itu bagi hati yang hidup dan hati yang salim itu menguatkan. Nah, malah hatinya lebih kuat lagi, menguat. Li'annahu yaruddu dzalika, karena dia menolak, menentang. Wa yakrahuhu dan dia membenci. Cuma harus tahu ya mana itu bisikan syaitan itu, bagaimana sih bisikan syaitan. Tidak akan tahu kalau orang itu enggak ngerti, enggak punya ilmu. Nah, maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang binasa, orang binasa itu orang jahil, orang enggak ngerti. Dikira padahal itu bisikan syaitan, itu tidak tahu bahwa itu bisikan syaitan. Nah, wa yubghiduhu dan dia murka, benci pada bisikan-bisikan syaitan. Wa ya'lama dan dia mengetahui annal haqqa bahwa kebenaran itu, bahwa yang benar fi khilafihi adalah yang lawan dari yang dibisikkan oleh syaitan. Fayuhbitu lil haqqi, sehingga dia tunduk kepada kebenaran, wayat ma'innu wayangqatu, dia tenang bersama kebenaran. Wa ya'lamu butlanu ma alqahu syaitan, dan dia tahu batilnya apa yang dibisikkan oleh syaitan. Fayazdadu imanan bil haqqi, maka akan menambah, bisikan-bisikan syaitan itu akan menambah keimanan kepada kebenaran. Wa mahabbatan lahu, dan lebih malah muncul kecintaannya kepada kebenaran, semakin cinta kepada kebenaran. Wa kufran bil batil, dan dia mengingkari kebatilan. Wa karahatan lahu, dan dia membenci kebenaran. Membenci kebatilan. Ini bisikan-bisikan syaitan, faedahnya bagi orang yang hatinya salim. Fala yazalul qalbu al-maftunun fi miryatin min ilqa'is syaitan. Maka terus hati yang dua tadi, yang terfitnah, itu dalam kebingungan. Nah, ketika dia menerima apa yang dibisikkan oleh syaitan, dalam kegelisahan, dalam kebingungan, keresahan. Orang-orang yang hatinya salim tidak resah, tidak bingung, tenang, bahagia. Dan itu surga dunia. Surga dunia itu berupa ketenangan, kebahagiaan. Tidak pengaruh walaupun setan-setan bisiin.
Wa amal qalbus sahih as-salim, adapun hati yang sehat dan salim, fala yadurruhu, tidak membahayakan, ma yulkihi asyaitonu abadan, apa yang dibisikkan oleh syaitan selamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pada kita qalbun salim, dikuatkan hati kita, disehatkan hati kita, sehingga fitnah sebesar apapun itu tidak membahayakan qalbun salim. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.